Ya baik, selamat siang Ibu. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dari teman-teman kelompok 3, yaitu tentang sistem rangka dan otot. Pertama, perkenalkan, nama saya Waspena Selak, NIM 20230110444065. Termasuk yang pertama yaitu sistem rangka. Fungsinya adalah menjadi rangka bagi tubuh manusia. Fungsi rangka terdiri dari tulang dan jaringan ikat, termasuk tulang rawan, tendon, dan ligamen. Tulang adalah jaringan hidup yang dilalui aliran darah. Tulang terus berubah dan berganti bentuk seiring pertumbuhan manusia. Berikut yaitu pembentukan sistem rangka atau skeleton. Pembentukan tulang atau osifikasi berasal dari mesoderm atau mesenkim. Ada dua cara, yaitu yang pertama osifikasi intramembranosa, membentuk tulang pipi langsung dari mesenkin, atau osteoblast, mengklasifikasi osteolit. Dan yang kedua, osifikasi endodermal, menggantikan model tulang rawan atau misalnya tulang panjang, menciptakan pusat osifikasi primer dan sekunder dengan lempeng epifisis sebagai zona pertumbuhan. Kita masuk yang berikut, yaitu pembentukan sistem rangka atau skeleton. Ada gambarnya seperti di bawah, tapi tulisannya Tragentara. Dan yang berikut yaitu endoskeleton atau rangka dalam. Endoskeleton atau tulang dan tulang rawan berasal dari mesoderm melalui diferensiasi mesenkim. Pembentukannya terjadi melalui dua proses, yaitu yang pertama osifikasi endokondral atau mengganti model tulang rawan, misalnya tulang panjang, dan yang kedua osifikasi intrabran atau langsung dari mesenkim, misalnya tulang tengkorak. Rangka ini dibagi menjadi skeleton aksial atau sumbu tubuh, dan skeleton apendikular atau anggota gerak. Berikut yaitu kita masuk pada endoskeleton atau rangka dalam. Yang pertama ada strukturnya, yaitu endoskeleton dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada skeleton aksial dan dibagi lagi menjadi satu bagian, yaitu tengkorak atau kranium badan dan ekor. Dan dari skeleton apendikular dibagi menjadi satu bagian, yaitu tulang anggota dalam. Yaitu ada gambar di sebelahnya. Yang pertama tengkorak atau skull, tulang rusuk atau sternum, dan tulang rusuk bawah yaitu ribcage, dan punggung atau vertebrat. Dan gambar di sebelahnya juga sama demikian, tapi dia gambarnya skeleton amplitudale yang bagian sebelahnya, dan yang berikutnya skeleton aksiale. Dan kita masuk yang ke berikut, yaitu sistem otot dan pembentukannya atau myogenesis. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama otot berfungsi untuk menghasilkan gerakan melalui kontraksi, dan yang kedua jaringan otot berasal dari lapisan tengah embrio yaitu mesoderm, dan yang ketiga sel-sel mesoderm berkembang menjadi myoblast yang kemudian membentuk serat otot, dan yang keempat sebagian besar otot rangka atau otot tubuh dan anggota gerak berasal dari mesoderm paraksial atau myotom summit, sementara otot polos atau dinding organ dalam
dan otot jantung berasal dari mesodrem lateral. Yang berikut yaitu tahapan pembentukan otot. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, proses pembentukan otot atau myogenesis dimulai dari sel-sel presikursor myotom atau somit. Dan yang kedua, sel-sel ini diferensiasi menjadi myoblas. Myoblas kemudian berproliferasi dan pada otot rangka. Dan yang otot rangka mengalami fungsi atau penyatuan, membentuk struktur berinti banyak yang disebut motubule. Dan yang ketiga ada myotubul. Ini lalu melalui pematangan dengan mensintesis myofibril atau protein kontraktil untuk menjadi serat otot matang. Dan yang keempat, ada sel satelit ditinggalkan untuk fungsi regenerasi. Tahapan pembentukan otot itu ada gambarnya, seperti ada 4 gambar, dan minta maaf tulisannya sedikit tidak jelas. Terus kita masuk yang berikut, yaitu hubungan sistem rangka dan otot. Yang pertama, sistem rangka dan otot bekerja secara sinergis membentuk sistem gerak. Yang kedua, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Dan yang ketiga, gerakan terjadi karena adanya kontraksi pada otot menarik tulang melalui tendon. Berikut yaitu sistem gerak dibagi menjadi otot dan tulang. Ada beberapa gambar, yaitu tengkorak, tulang rusuk, dan pelvis. Ya baik, terima kasih. Sekian presentasi saya. Selamat siang Ibu.